Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Insight Gallery, artisan keris Nusantara dari Madura untuk Indonesia. Tadi siang saya ketemu dengan kawan lama, saya kedatangan tamu kawan lama saya. Namanya Fahmi Tawahedi, punya akun channel YouTube Keris Nusantara. Kita sudah bincang-bincang tadi. Jadi untuk kawan-kawan yang penasaran dengan videonya, saya kolaps dengan Mas Fahminya di tempat saya tadi siang. Bisa simak langsung videonya. Jadi pada video kali ini saya kedatangan tamu spesial. Ini kawan lama saya yang kebetulan lagi main ke rumah. Sehobi juga ya Mas kebetulan. Kita satu hobi, masih anak muda juga, belum berkeluarga Mas? Ya, begitulah masih proses pencarian Mas. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu lah. Ya guys, jadi perkenalkan nama saya Fahmi. Kalian juga bisa tonton video saya mengenai seputar keris di channel YouTube Keris Nusantara ya. Ya, nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi untuk linknya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga dan di share ke teman-temannya biar untuk masalah keris-keris ini kita bisa bermanfaat untuk bangsa ini. Jadi bisa bersama-sama nguri-nguri dan melestarikan budaya keris di Indonesia. Mantap sekali masalah itu. Ya. Jadi gini, saya punya keris Bali. Tentunya karena saya emang kan seorang pengrajin keris Bali. Tapi ini bukan garapan saya punya keris Bali spesial. Ini keris barisku, tapi saya restorasi ulang dengan ditata emas 22 karat. Wow, kayaknya keren dan luar biasa. Jadi saya semakin penasaran seperti apa. Biar gak penasaran langsung aja. Ini kerisnya, silakan kalau nanti Mas Fahminya bisa direview sedikit terlebih dahulu. Ya, oke lah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mas Tony ya karena udah beri kesempatan saya untuk melihat koleksinya ini. Boleh. Jadi teman-teman, mari kita lihat bersama-sama seperti apa bilanya ya. Sekaligus kita review sekilas ya. Wow, luar biasa Mas. Jadi nggak salah saya datang ke sini langsung disajikan keris yang keren banget ini Mas. Ini keris look 13 ya. Dapur naga. Oh ya, jadi ini Kalarau ya Mas, simbol Kalarau ya. Itu naganya asli yang direstorasi ulang tatahan emasnya. Jadi saya sebenarnya baru tahu Mas kalau ini apa simbol Kalarau ya. Jadi jujur saja saya untuk ricikan atau ilmu keris Bali belum terlalu menguasai ya karena saya lebih dominan kalau saya lihat di channel YouTube-nya kan banyak terkait dengan ulasan-ulasan keris ya. Jawa. Jadi kedatangan saya ke sini sekaligus belajar juga mau belajar sama Mas Tony. Sama lah kita sharingnya. Untuk keris Bali ya karena kebetulan saya lihat di channel YouTube-nya Mas Tony lebih sering mereview keris Bali ya. Ya, ini dapur naga Kalarau look 13 ya Mas. Luar biasa Mas, kalau saya perhatikan dari serat besinya yang begitu halus dan namun ada beberapa bagian di bilanya sudah korosi ya. Mungkin ini pasti dikarenakan ya termakan usia ya Mas. Ya, untuk lebih lengkapnya mungkin Mas Tony lebih tahu lah ricikan kerisnya ya. Sementara saya hanya mengetahui mengenai simbol naga dan Kalaraunya ini Mas. Ya, jadi saya persilakan untuk Mas Tony selengkapnya ya. Jadi kalau simbol pada keris Bali itu kan rata-rata untuk simbol-simbol yang tua ada naga Kalarau. Gana, kalau Gana itu seperti Ganesha cuman kepalanya saja. Kalau itu yang keris-keris tua biasanya yang di Bali itu adanya naga Kalarau terus keris Gana kalau di Bali. Jadi kalau misalkan seperti keris tua ini, kenapa keris tua ini nggak saya lepas, nggak saya maharkan? Soalnya kan sembari dikoleksi. Kalau nggak pas harga kita koleksi aja dulu. Kalau keris-keris Kamardika, keris-keris garapan saya sekalipun masih melenceng lah dari harga bisa kita dinegosiasikan kalau masalah itu. Jadi meskipun mau nyari ke tempat lain belum tentu dapat ya kualitas keris yang sama. Kalau keris-keris tua seperti ini. Ini direstorasi ulang agar lebih menarik, agar lebih cantik, kita tata ulang dengan emas. Ya. Harapannya keris tua ini agar lebih terawat lah. Selain itu juga menambah dari sisi seni dan keindahannya juga ya Mas. Nah, benar sekali. Karena kalau bicara keris ini kan bukan hanya sebatas mistik. Ya, betul sekali.
Jadi kan ada beberapa orang yang punya sudut pandang, persepsi terkait dengan keris pasti baunya mistik. Iya. Kadang kalau saya lagi jualan-jualan itu bawaannya dikira saya ngisi-ngisi kodam. Wah. Gimana kalau Iya Mas, yang Mas Tony sampaikan juga sering saya rasakan bahwasanya banyak dari para pemahar yang menanyakan mengenai mistisnya lah, atau salah satunya keris Om Yang Jimbe yang terkenal di mata masyarakat. Keris Om Yang Jimbe notabene bisa memiliki tuah, bisa menambah beras, padahal senyatanya tidak seperti itu kan Mas. Jadi itu pemahaman yang melenceng dari literasi yang saya pelajari Mas. Iya, sayangnya kan beruntungnya kita sebagai anak muda ini kan masih bisa kita tampil di channel-channel kita masing-masing untuk mengedukasi, ya, betul sekali, agar nantinya mitos-mitos ataupun kabar burung yang beredar bisa kita luruskan bersama-sama. Harapannya kan seperti itu dari channel ini kan. Jadi kalau menurut saya, kalau keris Bali ini yang saya sangat sayangkan kekurangannya, ini di lain sisi kelebihan ya. Kekurangannya untuk dibilang ada beberapa bagian yang memang sudah termakan usia. Kalau misalnya ini tetap utuh, ini beda cerita lagi, karena nantinya nilai jualnya akan lebih tinggi lagi karena keutuhan bilah. Oh, jadi seperti itu ya. Karena berhubung ini sedikit korosi karena sudah termakan usia, ya sama seperti teori ekonomi ya. Untuk barang yang memiliki kekurangan sedikit, faktor dari kekurangan itu harga jualnya juga turun. Oh iya. Jadi tapi untuk tantingannya ini ringan ya Mas. Enak sekali kalau dipegang. Iya. Coba boleh dicoba dulu. Coba. Ya, teman-teman, jadi tantingannya emang ringan ya. Saya sendiri juga suka sama keris yang memiliki tantingan ringan. Nah, satu lagi nih Mas, untuk jenis pamornya ini merupakan jenis pamor apa Mas? Pamor kulit semangka. Oh, kulit semangka. Kalau rata-rata di Bali kan untuk pamor-pamor keris tuanya memang kulit semangka saja. Karena mungkin untuk pamor-pamor seperti pamor rekan atau pamor-pamor miring itu, rata-rata untuk pandai-pandai Bali yang dulu mungkin kita susah menemukan keris-keris tua yang pamor-pamornya pamor rekan. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk keris kualitas kamardikan, istilahnya untuk jenis pamor yang rekan itu saat ini Mas, bisa dibikin oleh empu yang di era kamardikan, namun ya proses pembuatannya juga lebih lama lah ya, dibandingkan pamor yang tiban, jenis pamor tiban. Ya, lagi Mas, untuk dapur naga Kalarau ini menurut Mas Tony nilai filosofinya itu apa sih? Kalau naga Kalarau ini, jadi kalau menurut saya itu atau secara sejarah Mas Tony sedikit memahami lah. Kalau kita menilik ke belakang, kalau naga Kalarau ini mungkin dipegang oleh beberapa orang yang memang punya peran penting. Oh, seperti jabatan ya? Iya, seperti jabatan. Karena memang pada dasarnya naga ini kan naga ini kan secara simbolis terahnya paling tinggi kalau dalam dunia pekerisan kan begitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan naga Kalarau ini kalau Kalarau ini melambangkan simbol kehitaman, yang dimaksud simbol kehitaman. Kalau naga ini kan adalah terah paling tinggi, sedangkan Kalaraunya sisi gelap. Jadi seseorang yang memegang simbol Kalarau ini harus bisa menyeimbangkan atau menselaraskan antara kaum yang di bawahnya nanti, yang bagian yang orang-orang yang ada di sisi gelap dan sisi sebaliknya itu dia bisa selaraskan seperti itu. Oh, jadi istilahnya ya gampangnya Kalarau itu bisa menetralisir seperti itu ya Mas. Oh. Harapannya seperti itu. Ya Mas. Mungkin ada lagi yang bisa kita urik-urik sedikit kalau terkait dengan keris-keris. Nah, kalau ini kayunya. Oh iya Mas, sandangannya. Saya juga belum pernah menemui ya sandangan yang dari kayu itu kayu apa? Ini namanya Purnama Sade. Purnama Sade. Asal kayunya sih di Bali ada, kalau di Bali. Nah, untuk di kayunya ini kayu Purnama Sade. Kalau ini bahan-bahan kayu tua, makanya bawaannya ringan. Kalau kayu-kayu ada saya koleksi, saya perhatikan yang baru itu juga, cuman lebih berat. Kalau ini ringan emang, karena emang sudah ini bawaannya emang sudah. Ya, serat kayunya juga halus ya, saya perhatikan, dan dari peletnya itu doreng kayak kulit macan ya, cuman agak gelap lah ya. Agak gelap kalau kayu Purnama Sade itu. Itu untuk
kayu untuk saat ini masih kira-kira masih banyak nggak beredar di entah di hutan atau di pedagang kayu? Untuk dapat kayu Purnama Sada ini mungkin bisa ada sebagian beberapa penjual-penjual juga yang menyetok pastinya ya untuk pengrajin-pengrajin itu. Jadi pengrajin barang karisan pastinya nantinya menyetok untuk kayu ini. Pastinya ada dibuat apa? Pasti buat sandangan iya. atau apa. Jadi kalau dibikin untuk bahan bangunan kemungkinan tidak terlalu kuat ya. Tidak terlalu kuat. Jadi ya kita larikan. Sayang kan nantinya eman-eman di apa? Kita larikan ke seni lah ya. Seni. Kalau ini kan motifnya, ini motif batu empoh. Batu empoh. Iya. Oh ya. Itu artinya apa Mas batu empoh itu? Waduh, untuk batu empoh ini saya kurang tahu juga. Itu apa ya? Bahasa Bali mungkin. Bahasa ya? Bali. Oh iya. Emang dari kan ada motif kojongan yang seperti kalau di Jawa itu sandang walika. Oh, sandang walika. Iya, seperti itu. Ya, ada model kapakan atau kekandikan ada juga. Jadi itu aja untuk bincang-bincang, semoga bincang-bincang bermanfaat ya, pastinya. Semoga ya kedepannya juga nanti kita bisa bertemu lagi ya Mas, di lain kesempatan. Nanti kapan-kapan saya yang main ke sana. Oh siap Mas. Tentunya Mas Tony juga belum lah melihat koleksi saya. Versi Jawa. Versi Jawanya saya pengen tahu juga. Versi Bali ya. Betul sekali. Mungkin itu saja. Oh ya, sebelum kita akhiri jangan lupa untuk teman-teman subscribe juga channelnya Mas Fahmi Tauhedi. Ya. Linknya nanti saya selipkan di deskripsi. Mungkin ada yang disampaikan. Ya cukup sekian. Oh itu aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih tahu teman-teman kalian agar nantinya Chris terkait dengan channel-channel Chris ini bisa bermanfaat, bisa meluruskan apa yang belum inilah mungkin. Ya melenceng lah dari dunia perkrisan, bisa kita konfirmasi, bisa kita luruskan dengan adanya video ini. Ya. Begitu harapannya. Ya teman-teman bisa belajar bersama-sama lah mengenai ilmu perkerisan, atau mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung isi di kolom komentar saja ya. Benar sekali. Mungkin itu saja. See you next time. Oke, salam budaya. Salam.